Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Rusdiana Sari dengan NIM 2411600 Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Zero Trust untuk Meningkatkan Keamanan Aplikasi BMKG SOP dalam Pengelolaan Data Cuaca dan Iklim. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya Zero Trust di BMKG SOP, prinsip dasar Zero Trust, hasil implementasi yang mencakup pengurangan risiko akses tidak sah dan peningkatan efisiensi pengelolaan data, rekomendasi untuk pengembangan keamanan di masa depannya. Di mana yang melatar belakangi penelitian ini karena BMKG SOP merupakan aplikasi yang digunakan di BMKG untuk mengelola data cuaca dan iklim yang sangat penting untuk berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, transportasi, energi, kesehatan, pariwisata, manajemen bencana, dan perencanaan kota. Namun sistem keamanan tradisional yang hanya berfokus pada perlindungan perimeter tidak cukup untuk melindungi data yang sensitif dari ancaman cyber modern. Oleh karena itu, pendekatan Zero Trust diperkenalkan dengan prinsip Never Trust, Always Verify untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Baiklah, sebelum saya mulai, mari kita lihat dahulu tujuan penelitian saya ini, yaitu mengetahui pengaruh penerapan Zero Trust terhadap keamanan data pada aplikasi BMKG SOP. Kemudian yaitu mengurangi resiko akses tidak sah dan serangan cyber, dan mengoptimalkan pengelolaan data cuaca dan iklim dengan keamanan yang lebih baik, serta memastikan data hanya diakses oleh pengguna yang berwenang. Pendekatan Zero Trust mengutamakan tiga prinsip utama, yaitu verifikasi terus-menerus, kontrol akses minimal, dan pemantauan real-time. Berikut adalah alur Zero Trust yang menjadi inti dari pendekatan keamanan pada BMKG SOP yang saya gambarkan dalam flowchart di sebelah kanan ini. Proses dimulai ketika pengguna, pegawai BMKG dari unit kerja kantor pusat, unit pelaksana teknis, ataupun balai wilayah melakukan permintaan akses ke aplikasi BMKG SOP untuk mengelola atau mengambil data cuaca dan iklim. Setiap permintaan akses ini akan diverifikasi secara ketat oleh sistem BMKG SOP. Jika verifikasi berhasil, sistem BMKG SOP memberikan akses terbatas sesuai peran dan kebutuhan pengguna. Selama pengguna aktif di BMKG SOP, sistem melakukan pemantauan aktivitas secara real-time, di mana setelah seluruh langkah dilakukan, sistem juga memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data atau fitur tertentu dalam BMKG SOP. Setelah pengguna selesai menggunakan BMKG SOP, sistem akan menutup sesi secara otomatis untuk menghindari potensi ancaman seperti pencurian data dari sesi yang tidak diamankan. Dan apabila dalam proses verifikasi identitas dan konteks ini tidak sesuai, secara otomatis sistem akan memblokirnya. Pada slide ini, kita akan melihat diagram alur keamanan berbasis Zero Trust yang diterapkan pada aplikasi BMKG SOP untuk melindungi data cuaca dan iklim. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah penting dalam memastikan keamanan data. Langkah pertama dalam alur ini adalah melalui edge router yang bertugas menghubungkan pengguna dengan aplikasi BMKG SOP. Edge router ini menyaring akses awal dari jaringan eksternal untuk memastikan hanya lalu lintas yang valid yang diteruskan. Setelah melewati edge router, data akan melalui firewall yang bertugas memblokir ancaman potensial dan memantau lalu lintas yang mencurigakan. Firewall memastikan bahwa hanya data yang aman yang dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Berikutnya adalah ke authentication.
Pada tahap ini, sistem memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses aplikasi BMKG Soft. Proses ini menggunakan mekanisme autentikasi berlapis seperti token atau kredensial berbasis konteks. Selanjutnya, seluruh aktivitas dalam sistem dipantau secara real-time. Sistem akan mendeteksi potensi ancaman seperti upaya akses tidak sah atau pola perilaku yang mencurigakan. Jika ada ancaman terdeteksi, akses dapat segera dihentikan untuk melindungi data. Data sensitif seperti data cuaca dan iklim akan disimpan di server BMKG Soft. Server ini berfungsi untuk mengelola dan mendistribusikan data yang dibutuhkan oleh pengguna sesuai dengan peran mereka. Di mana dalam segmentasi mikro, yaitu user segmentation dan administrator segmentation ini, diterapkan segmentasi mikro untuk membatasi akses pengguna berdasarkan peran mereka. Pengguna umum, yaitu user segment, hanya memiliki akses ke data dan fitur yang relevan dengan tugas mereka. Sementara administrator memiliki akses yang lebih luas untuk konfigurasi dan pengelolaan sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana Zero Trust menciptakan lapisan keamanan yang berlapis. Semua akses selalu diverifikasi, dipantau, dan dilindungi. Area jaringan yang dilindungi oleh Zero Trust mencakup seluruh elemen yang terhubung dengan BMKG Soft. Hasil penelitian dari artikel ini adalah pengurangan resiko akses tidak sah, di mana memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem melalui autentikasi berlapis seperti token yang dapat kita lihat di sebelah kanan bawah ini. Token pada BMKG Soft. Kemudian dari diagram ini menunjukkan bahwa metode HTTP yang paling sering digunakan adalah GET, yang mencerminkan dominasi aktivitas pengambilan data dalam aplikasi. Sedangkan metode HTTP POST juga cukup signifikan, menandakan adanya interaksi pengguna yang melibatkan pengunggahan atau pengiriman data. Sementara itu, metode PATS, PUT, dan CONNECT memiliki frekuensi yang lebih rendah, mencerminkan penggunaan spesifik untuk fungsi yang lebih jarang atau kebutuhan teknis tertentu. Pada slide ini kita melihat antarmuka aplikasi BMKG Soft, yang merupakan sistem utama untuk mengelola data cuaca dan iklim di BMKG. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai unit kerja di BMKG, termasuk di kantor pusat, balai wilayah, maupun UPT untuk mendukung operasional harian. Pada bagian atas, kita melihat tampilan halaman login. Setiap pengguna harus memasukkan username dan password mereka untuk mengakses aplikasi. Hal ini adalah bagian dari implementasi autentikasi berlapis dalam pendekatan Zero Trust untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat masuk ke sistem. Setelah masuk, pengguna diarahkan ke dashboard utama, di mana mereka dapat memilih berbagai modul, seperti output data, monitoring, visualisasi, hanya khusus untuk pengguna monitoring tim MDM sebagai segmen pengguna umum, bukan sebagai administrator. Sedangkan contoh pada monitoring ini, dia akan memiliki fitur seperti jenis data, wilayah kerja, provinsi, kabupaten, dan tanggal yang sesuai untuk analisis data harian yang dibutuhkan. Sedangkan pada slide ini kita akan melihat perbedaan pengguna administrator BMKG Soft dengan unit pelaksana teknis, yaitu stasiun klimatologi Mempawah. Perbedaannya dapat kita lihat pada fitur user management dan setting yang hanya boleh diakses oleh administrator.
Di sini fitur user management memungkinkan administrator untuk menambah atau menghapus pengguna, mengatur peran dan hak akses sesuai kebutuhan operasional, dan memantau aktivitas pengguna secara langsung. Fitur ini memastikan bahwa hanya pengguna yang relevan dan berwenang yang memiliki akses ke data dan fungsi aplikasi. Sedangkan pada fitur setting, untuk mengatur pengelompokan balai, provinsi, kabupaten, elemen yaitu parameter pengamatannya, properties, usage yaitu pengelompokan jenis stasiun berdasarkan pengamatan, dan pejabat untuk menampilkan nama pejabat dalam laporan. Karena dalam BMKG Shop ini kita juga menyediakan laporan untuk memudahkan pengguna membuat laporan. Hasil penelitian berikutnya adalah pemantauan anomali dan respon proaktif. Pada grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar kode status HTTP 304 not modified berarti server memberitahu browser atau aplikasi bahwa data yang diminta belum berubah sejak terakhir kali diunduh. Dengan demikian, server tidak perlu mengunduh ulang data secara lengkap dan browser dapat menggunakan salinan dari cache yang ada sebagai versi terbaru. Sementara itu permintaan berstatus 200 oke, 201 created, dan 204 no content menunjukkan bahwa server telah berhasil memproses permintaan yang dikirimkan oleh pengguna. Namun, kode status HTTP 400 sampai 499 kesalahan klien menunjukkan adanya masalah pada permintaan yang dikirimkan oleh klien. Maksudnya klien di sini adalah browser atau aplikasi BMKG Shop. Hal ini bisa terjadi karena permintaan salah, tidak memiliki izin atau meminta sesuatu yang tidak tersedia. Sedangkan kode status 500 dan 502, kesalahan server, menunjukkan adanya masalah pada sisi server ketika mencoba memproses permintaan. Masalah ini dapat mencakup kesalahan konfigurasi sistem atau gangguan lainnya yang berasal dari server itu sendiri. Kode status HTTP 400 sampai 502 ini dapat menjadi indikator adanya anomali seperti serangan brute force atau kesalahan konfigurasi sistem. Pendekatan Zero Trust yang diterapkan di BMKG Shop memungkinkan deteksi dini terhadap anomali ini melalui pemantauan secara real time. Hasil penelitian berikutnya yaitu efisiensi dalam pengelolaan bandwidth. Mayoritas data yang ditransmisikan kecil 0 sampai 100 byte. Sedangkan Zero Trust memastikan semua data kecil atau besar tetap aman dengan autentikasi dan enkripsi. Efisiensi bandwidth terjaga dengan hanya mengizinkan pengguna berwenang mengakses data, di mana pemantauan real-time mendeteksi pola anomali pada ukuran data dan mencegah animulasi. Sedangkan dampak penerapan Zero Trust memberikan peningkatan signifikan melalui beberapa aspek utama, yaitu kontrol akses berlapis, segmentasi mikro, pengurangan resiko serangan insider. Kontrol akses berlapis di sini yaitu dengan pendekatan Zero Trust, setiap akses ke sistem BMKG Shop selalu diverifikasi melalui beberapa lapisan autentikasi. Sedangkan segmentasi mikro, Zero Trust menerapkan segmentasi mikro yang memisahkan jaringan dan data ke dalam beberapa segmen yang independen. Sedangkan pada pengurangan resiko serangan insider, pendekatan ini juga efektif dalam mengurangi resiko dari serangan internal atau insider threat. Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah penerapan Zero Trust terbukti meningkatkan keamanan aplikasi BMKG Shop dan memberikan dampak positif pada keamanan data yang lebih terjamin dan lebih efisien, terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal, di mana penggunaan bandwidth lebih hemat karena hanya data yang diperlukan yang diakses. Dan kami juga merekomendasikan integrasi teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mendukung deteksi ancaman otomatis di masa depan. Kemudian merekomendasikan juga penerapan Zero Trust pada sistem BMKG lainnya untuk keamanan data yang lebih luas. Dan menerapkan pemantauan real-time untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara proaktif. Dan ini adalah daftar referensi yang
saya pergunakan dalam artikel jurnal saya ini. Demikian presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi keamanan aplikasi BMKG Soft dan pengelolaan data cuaca serta iklim di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.